Bantai. Ini luar biasa banget. Saya berikan applause. Permainan timnas Indonesia sangat luar biasa. Dan kita sangat siap. Siapapun lawannya di 8 besar. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Alhamdulillah teman-teman, 4-1 semua gol diciptakan oleh pemain Indonesia. Karena gol Jordania juga diciptakan sama Justin Hubner, nggak apa-apa lah, itu cuma satu aja ya, kita kasih aja nggak apa-apa. Tapi secara umum kita sangat bangga, kita sangat-sangat speechless dengan permainan timnas Indonesia yang benar-benar ada peningkatan. Saat melawan Qatar kita harus akui, terlepas dari wasit, memang permainan kita belum benar-benar terbentuk. Saat melawan Australia udah mulai muncul tuh, walaupun tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten di sini karena di babak kedua kita habis dicecar oleh Australia. Tapi saat melawan Jordania, permainan timnas Indonesia benar-benar stabil dan sesuai strategi, nggak asal-asalan. Saya melihat saya semacam mengingat gitu bahwa ternyata kita udah benar-benar berkembang. Saya harus akui itu, sepak bola kita udah benar-benar berkembang. Timnas Indonesia yang dulu dengan yang sekarang benar-benar berbeda. Bukan berarti saya mengecilkan timnas Indonesia yang dulu ya teman-teman. Tapi dari segi permainan kita sekarang berani buat pegang bola. Kita tidak selalu memaksakan untuk long ball enggak jelas. Menjauhkan bola dari kotak penalti kita. Kita berani bermain walaupun di belakang. Kita berani build up dari penjaga gawang gitu kan. Dari pemain belakang. Kita berani menyusun serangan dari kaki ke kaki. Setahap demi setahap. Setapak demi setapak. Nggak main direct. Nggak jelas. Ini timnas Indonesia yang baru teman-teman. Dan tentunya janji Pak Erick Thohir, bukan janji sih, tapi mungkin kesepakatan PSSI dengan Coach Sinteyong yang dimana ada 2 parameter penilaian, yaitu Coach Sinteyong harus bisa membawa timnas senior masuk 16 besar, sudah berhasil, dan membawa timnas U23 masuk 8 besar dan berhasil. Dan saya harap tidak ada lagi alasan untuk Pak Erick Thohir tidak memperpanjang kontrak Coach Sinteyong. Nah, sekarang kita masuk ke permainan teman-teman. Sangat sudah terlihat di babak pertama kalau permainan ini benar-benar terbuka. Bukan hanya tentang timnas Indonesia, tapi Jordania pun benar-benar bermain terbuka. Karena saya yakin Jordania juga sangat ingin bisa lolos. Kalau seandainya Jordania bisa mengalahkan Indonesia, dia memiliki kemungkinan untuk bisa lolos mendampingi Qatar sebagai runner up ya nantinya gitu. Tetapi Indonesia lebih mumpuni, Indonesia lebih cerdik, Indonesia lebih efektif dan efisien. Bahkan di menit ketiga saya masih ingat Rafael Struijk itu mendapatkan sebuah peluang yang shot on target, bukan shot on target lagi. Sebenarnya ini udah harus bisa jadi gol karena benar-benar di depan gawang. Ini benar-benar luar biasa ya. Sebenarnya di babak pertama pun kalau dari segi penguasaan bola memang Jordania lebih unggul. Tapi dari segi keefektifan dalam bertahan, efektif dalam menyerang, kita lebih unggul. Inilah sepak bola modern teman-teman yang udah nggak lagi eranya banyak pegang bola, banyak menguasai permainan, tapi gagal menciptakan gol. Para pemain Jordania juga terlihat frustasi karena begitu sulitnya menembus pertahanan Indonesia. Mau mulai kreativitas dia coba lewati, dia umpan-umpan vertikal, dia umpan silang, dia terobos, dia tendang dari jauh, susah. Timnas Indonesia benar-benar rapat dan benar-benar disiplin. Saya harus acungkan jempol kepada semua pemain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya teman-teman. Mungkin dari overall dari permainan, ada satu pemain yang menurut saya agak sedikit underperform. Tidak seperti biasanya, yaitu Ferrari. Terlihat di babak pertama khususnya, bahkan di babak kedua juga, Ferrari begitu mudah dilewati, bahkan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kita lihat juga ada sedikit cuplikan di mana Hernando Ari sempat seperti mengingatkan Ferrari lah sambil tersenyum dia. Mungkin kalau saya ada di posisi itu, mungkin Hernando nanyain kenapa Ferrari kok gini terus gitu, ngelakuin kesalahan, kehilangan salah. Ini bukan Ferrari banget gitu. Biasanya Ferrari tampil apik. Cuman semalam, bukan semalam, cuman tadi Ferrari itu seperti underperform menurut saya. Dari secara umum permainan timnas Indonesia bagus, cuman mungkin kalau bagi saya Ferrari agak kurang baik performanya. Nathan, lagi-lagi
sebagai pemain yang dididik di Eropa, sentuhannya, permainannya di lini tengah gacor banget. Dan bagi saya, formasi tadi adalah formasi terbaik timnas Indonesia U23 untuk saat ini. Dengan Nathan dan Ivar di tengah, timnas Indonesia seperti memiliki dua maestro yang sangat-sangat luar biasa. Tapi jika seandainya saya nggak salah, Nathan dan Justin ini sekarang harus pulang. Nathan ke Belanda, Justin ke Jepang, karena ada pertandingan klubnya. Jadi untuk info aja teman-teman, kalau Nathan dan Justin ini sebenarnya tidak tidak diizinkan secara penuh oleh klubnya. Boleh bergabung dengan Indonesia jika seandainya klubnya sedang tidak bertanding. Tapi kalau seandainya klubnya bertanding, mereka harus pulang. Mudah-mudahan aja ini tidak mengganggu jadwal di klubnya ataupun jadwal di timnas Indonesia juga. Karena kemungkinan besar di 8 besar nanti kita akan bertemu antara Korea dan Jepang. Tapi kemungkinan besar saya yakin akan bertemu dengan Korea, dan Korea sekarang lagi bagus-bagusnya loh U23-nya. Tapi intinya siapapun lawannya kita sangat-sangat siap. Permainan yang sangat kolektif, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, pemain yang tidak menciptakan gol tapi dia sangat-sangat berpengaruh dan dibutuhkan terhadap tim gitu kan. Ini luar biasa banget. Fajar Faturrahman, Witan Sulaiman juga memberikan permainan yang menandakan bahwa dia memiliki pengalaman yang banyak di timnas, jam terbang yang luar biasa. Di tengah udah jelas lah kalau Nathan sama Ivar Jenner. Pratama Arhan bermain apik juga, bahkan memberikan 1 assist lewat gol Komang Teguh ya teman-teman. Justin Habda gak apa-apa lah kalau soal 1 tadi. Rizky Ridho luar biasa. Ferrari bagi saya tidak seperti biasanya. Hernando bagus juga. Ini hal yang patut kita banggakan teman-teman. Akhirnya kita memiliki timnas Indonesia yang berkembang, timnas Indonesia yang bagus gitu. Biasanya kita kalau nonton paling Vietnam, Malaysia lawan kita, Thailand gitu kan, Timor Leste, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam. Sekarang kita udah sering melihat bahwa tim-tim besar, negara-negara besar kayak Arab, Yordania, Australia, Jepang, Korea, bahkan jika saya nggak salah, Pak Erick Thohir udah memutuskan kalau Piala AFF itu hanya sebagai hiburan lah dalam tanda petik. Kita sekarang sudah tidak akan fokus lagi di Piala AFF, kita akan fokus di Piala Asia dan Piala Dunia. Dan seharusnya memang seperti itu. Untuk negara dan bangsa sebesar kita harus bisa fokus dan menargetkan sesuatu hal yang lebih tinggi dari hanya Piala AFF. Mudah-mudahan aja kita juga bisa bermain di Paris tahun 2025 ya, kalau saya nggak salah 2025, 2024 gitu, Olimpiade. Dan kalau seandainya kita lolos semifinal, juara 1, apalagi juara 2 sampai juara 3, kita dengan otomatis akan lolos Olimpiade. Mudah-mudahan aja. Ini saya sebenarnya agak ngantuk ya, karena ini malam hari. Setelah timnas selesai, saya langsung tag video. Karena saya yakin juga teman-teman semua sangat menunggu kabar tentang timnas Indonesia apapun itu. Intinya saya sangat bersyukur soal permainan. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana permainan timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja timnas Indonesia terus berkembang. Dan siapapun lawannya nanti, kita siap untuk membantai seperti Yordania. Assalamualaikum.